Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Khairuniah dari kelas P18B, NIM P18075. Di sini saya mewakili kelompok pemenuhan kebutuhan keseimbangan tubuh dengan dosen pembimbing Muhammad Agung Krisdianto S.Kep Nurse M.Kep. Di sini saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan mini proposal KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Lansia dalam pemenuhan kebutuhan keseimbangan tubuh di Desa Singocandi, Kabupaten Kudus. Berikut penjelasan dari saya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Proses menua merupakan proses alami yang dapat terjadi pada manusia. Penuaan menyebabkan perubahan fisiologis sistem muskuloskeletal yang bervariasi. Salah satunya perubahan struktur otot, yaitu penurunan jumlah otot dan ukuran serabut otot atau atrofi otot. Gangguan keseimbangan tubuh lansia dapat dikurangi dan dicegah dengan melakukan latihan fisik. Latihan fisik pada lansia dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan lansia itu sendiri. Masyarakat dan pemerintah sudah melakukan program senam massal dan senam 1 minggu 1 kali, tetapi banyak masyarakat yang kurang antusias untuk mengikuti program tersebut. Banyak masyarakat yang duduk di rumah dan tidak melakukan aktivitas apapun, mengakibatkan gangguan keseimbangan tubuh dan penurunan kekuatan otot karena kekurangan aktivitas meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan tindakan kembali dengan menyuruh masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas fisik dan melakukan latihan fisik sesuai kemampuannya masing-masing. Salah satu latihan fisiknya adalah balance exercise yang dapat mengurangi dan mencegah gangguan keseimbangan tubuh lansia. Latihan fisik balance exercise bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu selama 3 minggu. Tidak hanya untuk mengurangi dan mencegah gangguan keseimbangan tubuh dan penurunan otot, latihan ini juga bisa mengurangi risiko jatuh pada lansia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimanakah asuhan keperawatan pada lansia dalam pemenuhan keseimbangan tubuh di Desa Singocandi, Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Menerapkan asuhan keperawatan pada lansia dalam pemenuhan kebutuhan keseimbangan tubuh di Desa Singocandi, Kabupaten Kudus. 2. Tujuan khusus. 1. Melakukan pengkajian keperawatan pada lansia dengan gangguan keseimbangan tubuh. 2. Merumuskan diagnosa keperawatan untuk mengurangi resiko pada lansia gangguan keseimbangan tubuh. 3. Menyusun perencanaan tindakan keperawatan untuk mengurangi resiko jatuh pada lansia dengan gangguan keseimbangan tubuh. 4. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengurangi resiko jatuh pada lansia dengan gangguan keseimbangan tubuh. 5. Melakukan evaluasi yang telah dilakukan tindakan keperawatan pada lansia dengan gangguan keseimbangan tubuh. Manfaat penelitian. 1. Bagi pasien dan keluarga, sebagai pengetahuan dan wawasan kepada keluarga agar dapat mengetahui gambaran umum pada pasien gangguan keseimbangan tubuh resiko jatuh, serta perawatan dan tindakan yang tepat bagi pasien. 2. Bagi tenaga kesehatan, sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan, khususnya untuk perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien gangguan keseimbangan tubuh pada risiko jatuh, dan sebagai pertimbangan dalam mendiagnosa kasus sehingga perawat mampu memberikan tindakan yang tepat kepada pasien. 3. Bagi institusi pendidikan, dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan keseimbangan tubuh risiko jatuh dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis. 4. Bagi pengembangan ilmu dan teknologi, menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan gerontik dalam meningkatkan keseimbangan tubuh pada lansia melalui balance exercise. 5. Bagi peneliti lain, sebagai bahan bacaan dan menambah referensi bagi peneliti lain tentang balance exercise, serta diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.
Bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi lansia. Menurut WHO 2013, lansia mempunyai 4 tahap batasan umur. 1. Usia pertengahan, middle age, usia antara 45 sampai 59 tahun. Usia lansia usia atau elderly, usia antara 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua atau old, usia antara 75 sampai 90 tahun. Usia sangat tua atau very old, usia antara 90 tahun ke atas. Dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 65 tahun ke atas. Menurut Nugroho, batasan usia lansia di Indonesia seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Lansia mengalami proses penuaan dan perlu beradaptasi dengan berbagai perubahan fungsi dan stres lingkungan akibat terjadinya penurunan daya kemampuan tubuh. Faktor-faktor penyebab terjadinya jatuh pada lansia adalah 1. Kecelakaan, 2. Nyeri kepala atau vertigo, 3. Hipotensi ortostastik, 4. Obat-obatan, 5. Proses penyakit spesifik atau penyakit akut, 6. Idiopatik atau tidak tahu penyebabnya, 7. Sinkop atau kehilangan kesadaran tiba-tiba. Komplikasi, 1. Perlakuan atau injuri, 2. Perawatan rumah sakit, 3. Destabilisasi, 4. Resiko untuk dalam keperawatan yaitu nursing home, 5. Kematian. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskular. 1. Pengkajian. Menurut Jude 2011, pengkajian adalah tahap awal dan landasan proses keperawatan untuk mengenal masalah klien agar dapat memberikan arahan kepada tindakan keperawatan. Pengkajian meliputi 1. Identitas, 2. Keluhan utama, 3. Riwayat penyakit sekarang, 4. Riwayat penyakit dahulu, 5. Riwayat penyakit keluarga, 6. Riwayat penyakit lingkungan. 2. Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, gangguan neuromuskular, dan penurunan kekuatan otot, ditandai dengan klien tidak kuat saat berdiri. Kode D.0054. 2. Resiko jatuh, ditandai dengan usia lebih dari 65 tahun, riwayat jatuh, kekuatan otot menurun, gangguan keseimbangan, dan lingkungan tidak aman, misalnya licin, gelap, lingkungan asing. Kode D.0143. 3. Intervensi keperawatan. 1. Tabel 1.1. Intervensi keperawatan, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, neuromuskuloskeletal, dan penurunan kekuatan otot. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka mobilitas fisik meningkat dengan kode I.05042 dengan kriteria hasil. 1. Pergerakan ekstremitas meningkat, 2. Kekuatan otot meningkat, 3. Rentan gerak atau ROM meningkat, 4. Gerakan terbatas menurun, 5. Kelemahan fisik menurun. Intervensi yaitu dukungan mobilitas dengan kode I05173. 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 2. Fasilitasi aktivitas mobilitas dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur, walker, crutch, sama kursi roda. 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. 4. Anjurkan mobilitas fisik sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, pindah dari kursi ke tempat tidur, berlatih berjalan. 2. Tabel 1.2. Intervensi keperawatan. Pada diagnosa keperawatan, risiko jatuh ditandai dengan usia lebih dari 65 tahun, riwayat jatuh, kekuatan otot menurun, gangguan keseimbangan dan lingkungan tidak aman, misalnya licin, gelap. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama
3 kali 24 jam, maka tingkat jatuh menurun dengan kode L14138 dengan kriteria hasil 1. Jatuh saat berdiri menurun, 2. Jatuh saat berjalan menurun, 3. Jatuh dari tempat tidur menurun, 4. Jatuh saat di kamar mandi menurun. Dengan intervensi pencegahan jatuh kode I14540. 1. Identifikasi risiko jatuh, misalnya usia lebih dari 65 tahun, gangguan keseimbangan. 2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, misalnya lantai licin, penerangan gelap. 3. Pasang handrail di tempat tidur. 4. Gunakan alat bantu berjalan, misalnya kursi roda, walker, cart. 5. Anjurkan penggunaan alas kaki yang tidak licin. 6. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Implementasi. Menurut Joda 2011, implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang disusun pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi, baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. 5. Evaluasi keperawatan. Menurut Joda 2011, evaluasi adalah langkah akhir dalam proses keperawatan dan dengan melibatkan klien, perawat, dan tenaga medis lainnya. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai apakah tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak. Kebutuhan keseimbangan tubuh. Kebutuhan keseimbangan tubuh adalah keseimbangan kemampuan seseorang untuk tetap berada dalam keadaan seimbang dan menyesuaikan diri terhadap gravitasi. Tujuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangannya adalah untuk menjaga tubuh melawan gaya gravitasi dan faktor eksternal lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan tubuh yaitu 1. Lansia, 2. Jenis kelamin, 3. Konsep psikologis, 4. Gangguan muskuloskeletal, 5. Gangguan pergerakan, dan 6. Aktivitas fisik. Proses terjadinya pergerakan keseimbangan adalah gangguan keseimbangan pada lansia yang disebabkan karena perubahan syaraf dan perubahan efektor. Jenis keseimbangan ada dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Penata laksanaan gangguan keseimbangan ada dua, yaitu penata laksanaan non-farmakologis dan penata laksanaan farmakologis. Terapi balance exercise adalah balance exercise atau latihan keseimbangan serangkaian gerakan fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan, baik statis maupun dinamis, melalui stretch dan strengthening. Menurut Macintosh 2013, balance exercise adalah latihan khusus untuk membantu meningkatkan kekuatan otot pada anggota gerak bawah dan sistem vestibular atau keseimbangan tubuh. Pengaruh balance exercise. Tujuan balance exercise adalah untuk meningkatkan keseimbangan statis, dinamis, dan aktivitas. Keseimbangan fungsional melalui pergerakan dan kekuatan. Kerangka teori. Kerangka teori meliputi proses penuaan atau lansia mempunyai 4 gangguan, yaitu gangguan sistem visual, gangguan sistem vestibular, gangguan sistem somatosensori, dan gangguan sistem reseptor otot posturnal. Gangguan sistem visual disebabkan oleh penurunan ketajaman penglihatan, dan gangguan sistem somatosensori disebabkan oleh penurunan proprioceptik, dan gangguan reseptor otot posturnal disebabkan oleh penurunan massa otot dan jumlah serabut otot sehingga penurunan kekuatan otot. Dari penyebab gangguan sistem visual, gangguan sistem somatosensori, dan gangguan reseptor otot posturnal diakibatkan penurunan kontrol keseimbangan dan mengakibatkan resiko jatuh. Risiko jatuh memiliki 2 penata laksanaan, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Non-farmakologis dibagi menjadi 2, yaitu balance exercise dan core stabilization exercise. Balance exercise melibatkan kekuatan otot
Resiko jatuh. Resiko jatuh memiliki dua penata laksanaan, yaitu non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis memiliki dua, yaitu balance exercise dan core stabilization exercise. Di balance exercise yaitu kekuatan otot postural dan core stabilization exercise yaitu kekuatan otot stabilitas. Kekuatan otot postural dan kekuatan otot stabilitas menyebabkan peningkatan keseimbangan dan bisa menurunkan risiko jatuh. Kerangka konsep yaitu pemenuhan kebutuhan keseimbangan tubuh pada lansia risiko jatuh dengan menggunakan terapi balance exercise. 3. Metodologi studi kasus. 1. Rancangan studi kasus. Menurut Nur Salam 2015, studi kasus merupakan suatu rancangan penelitian yang mencakup satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu klien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Studi kasus ini adalah studi yang digunakan untuk mengeksplor masalah keperawatan pada pasien risiko jatuh. 2. Subjek studi kasus. Subjek yang digunakan pada studi kasus ini satu orang lansia, yang lansia tersebut mengalami gangguan keseimbangan tubuh dan penurunan otot. Subjek studi kasus didapatkan dengan cara diuji sampling dengan cara disuruh berdiri tegap selama 1 menit. 3. Fokus studi kasus. Fokus studi kasus kajian utama dari masalah yang dijadikan titik acuan pada studi kasus. Fokus studi yang digunakan pada studi kasus ini penerapan balance exercise pada lansia dengan pemenuhan kebutuhan keseimbangan tubuh. 4. Definisi operasional. Balance exercise adalah serangkaian gerakan fisik non-farmakologis yang diberikan pada lansia dengan gangguan keseimbangan tubuh. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk menjaga posisi atau keseimbangan tanpa merubah dasar penyangga. 5. Tempat dan waktu pelaksanaan. Studi kasus ini akan dilakukan di Posyandu Lansia Seger Waras RW 02 dan RW 03, Desa Tenggelas, Singowacandi, Kabupaten Kudus. Studi pendahuluan akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020 sampai 8 Mei 2020. 6. Pengumpulan data menurut Hidayati 2014 meliputi 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Studi dokumentasi. 7. Penyajian data. Menurut Hidayati 2011, penyajian data merupakan suatu bagian dalam proses penelitian yang bertujuan agar proses penelitian dapat diinformasikan melalui teknik penyajian yang diharapkan dan hasil penelitiannya dapat dipahami atau mudah dibaca oleh para pembaca. 8. Etika studi kasus. Menurut Nata Atmojo 2010, etika yang mendasari dalam penyusunan studi kasus ada 3, yaitu informed consent atau persetujuan menjadi klien, 2. Anonymization tanpa nama, 3. Confidentiality atau kerahasiaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.